Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Arjuna Gosong. Waduh, waduh, bakul pakan ikan lele bisa marah nih kalau caranya kayak gini. Mau budidaya ikan lele secara apapun, asalkan di kolamnya masing-masing, itu bebas-bebas aja dong. Mau dikasih makan ayam mati, mau dikasih makan ular, mau dikasih makan tikus mati, itu kan semua ya suka-suka yang punya kolam dong. Entar mau dijual, kalau ada yang beli ya terserah dia. Entar mau cuma dimakan sendiri ya terserah dia. Bebas dong. Kita kan menjunjung tinggi asas demokrasi. Selama jika ada dua belah pihak yang tidak dirugikan, lah ngapain hater membenci, nah kayak gitu ya. Kenapa gitu? Lah kalau oi misalkan seperti ini, punya aku kayak gini, ini kan kontennya ngajak teman-teman untuk budidaya ikan lele di sekitar rumah tanpa beli pakan ikan. Ya ini bukan menjatuhkan nama pabrik peletnya, bukan, tapi saya mengajak teman-teman untuk kreatif agar dapat untungnya itu lebih. Kolam ya luas 4x4, sebenarnya nggak ada 4x4 ya, ngomongnya biar enak aja ya, karena kurang sedikit ya, kurang 4 meternya itu kurang dikit. Jadi 4x4 kalau dikasih ikan lele 3000 ekor ini muat, tapi pakannya habis banyak banget kalau kita beli. Terus untungnya itu nggak seberapa. Untung itu nggak sesuai dengan resiko jika ikan lele ini mati, karena kalau berdesak-desakan itu gampang mati ikannya kalau berdesak-desakan. Sama kayak resiko kesehatan kalau misalkan kita naik bis terus menerus, itu kesehatannya beda ya dengan yang kalau kita nih nyantai-nyantai di pedesaan kayak gitu. Beda teman-teman ya, karena sirkulasi udaranya bagus. Terus kalau enggak dikasih pakan pelet supaya pakannya itu cukup dengan memanfaatkan sumber daya alam di sekitar kita, itu ikannya berapa gitu kan ya. Jadi cuma 10%-nya aja nih, atau enggak sampai ding, kan cuma 180, sorry ya salah ngitung, cuma 180 ekor. Oke teman-teman ya. Nah tapi keuntungannya limbah rumah tangga ini menjadi lebih bersih ya dong. Kayak itu sisa bayam, sisa pare, terus apalagi kalau ada ayam mati ya, ayam mati direbus terlebih dahulu, terus kelinci mati juga direbus terlebih dahulu kayak gitu, kodok, bekicot ya kan, nah itu direbus dahulu masukin. Jadi kita hanya butuh biaya untuk beli bibit sama ngisi air listrik, ngisi air ya. Itu pun kalau kita peliharanya sedikit ya, jadi kan longgar nih ya, ikan lelenya longgar, itu airnya tetap awet teman-teman. Jadi cuma nambah itu karena dimakan oleh si azolanya airnya di apa ya namanya, tumbuhan kan juga ini ya, proses fotosintesisnya kan menghasilkan uap air dan oksigen, sehingga nah uap air yang hasil proses fotosintesis itu kan mengurangi air yang ada di kolam. Jadi nambahnya itu ya sebatas itu, bukan karena mengganti air kolamnya, itu bukan kayak gitu. Jadi ini kalau dihitung-hitung 1 meternya itu hanya berisi sekitar 11 ekor teman-teman ya, 11 ekor, dan itu longgar banget. Jadi kanibalismenya itu sangat rendah. Jadi kalau kita bisa pelihara ikan lele tanpa beli pakan, ya ngapain kita harus keluar duit? Yang untung siapa? Ya bakul dong.
Lagi pula kalau kita pelihara ikan lele banyak banget full pelet, itu juga bukan jaminan nanti untungnya tuh banyak, itu enggak. Kalau misalnya teman-teman ini ya pelihara 5.000, kolamnya cuma segini, jadi kan berdesak-desakan ya kan, itu pertumbuhannya juga enggak cepet, jadi boros pakan, panennya lama kayak gitu. Belum tentu kalau teman-teman isi misalnya ya 1.000 ekor, teman-teman untung 200.000, terus ketika diisi 5.000 ya di kolam yang sama, terus teman-teman tuh bisa untung 200.000 kali 5, 1 juta, itu belum tentu. Karena ketika diisi 5.000 ekor, kanibalismenya lebih tinggi, pertumbuhannya lebih lambat. Setiap hari kan ikan lele makan, kalau diisi apa ya, ikan lelenya tuh banyak ya, yang untung bakul lele karena kan laris pakannya itu loh. Makanya di Facebook tuh banyak banget orang tuh kalau budidaya ikan lele tuh menjerit karena pakannya yang serem, makanya kayak gitu. Bukannya tidak untung, tetapi karena saking tipisnya jadi males gitu loh. Karena petani ikan lele itu kayak apa ya, ATM berjalannya gitu. Saya kan tidak ingin menjelek-jelekan pakan ikan lele ya, tapi saya ingin mengajak teman-teman untuk kreatif gitu. Kalau ada yang gratis ngapain harus bayar. Lagi pula kalau kita bisa manfaatin bekicot dan lain-lain. Jadi bekicot itu kan kalau dalam Islam itu hukumnya masih samar-samar ya. Jadi kayak meragukan gitu loh halal haramnya. Nah, kalau orang Islam itu dibilangnya kalau misalkan apa namanya, kalau kamu pengen memakan sesuatu terus hukumnya itu meragukan, mending ditinggalkan kayak gitu ya. Kan nggak ada dalilnya yang menghalalkan, terus nggak ada yang mengharamkan, kan kayak gitu kan, mending ditinggalkan, tidak dimakan. Tapi ternyata bekicot itu kalau kita olah, kita rebus, kita kasihkan ke ikan lele, nah ketika ikan lelenya kenyang, dia tumbuh besar, ikan lelenya tetap halal kayak gitu. Jadi menurut aku mending pelihara ikan lele dan cari bekicot buat pakannya kayak gitu. Karena kalau ikan udah pasti halal gitu, bahkan ikan yang mati aja halal. Simpel aja mikirnya teman-teman kayak gitu. Kalau ikannya cuma sedikit, itu pertumbuhannya luar biasa, itu cepet banget, meskipun pakannya cuma sisa apa namanya, sayur mayur lah, bekicot lah, keong emas, yuyu. Tahu yuyu ya, yuyu yang ada di sungai itu. Jadi itu semua direbus ya teman-teman ya, terus dimasukin gitu aja, nanti akan dikrikitin sendiri sama si ikan lele. Simple banget kan. Ya udahlah gitu aja teman-teman ya, terima kasih, bye bye.